Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zafitri, NIM 1202601666 dari Prodi Farmasi TPB 40 Institut Teknologi Sumatera. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS saya, yaitu membuat dua program menggunakan Dev C++ dan Flogorithm. Langsung saja ke program yang pertama menggunakan Flogorithm tentang materi daya listrik. Fisika dasar. Pertama-tama, di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Yang kedua, kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang, kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga tanda panah ini atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Kemudian selanjutnya di sini saya memasukkan output. Di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output daya listrik. Ini. Pertama ada output 1 yaitu daya listrik. Yang kedua output 2 yaitu tegangan listrik. Dan ketiga output arus listrik. Selanjutnya, saya memasukkan input ini sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan atau yang saya inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana ini real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu menghitung daya listrik. Ya, di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk memasukkan tegangan dan arus listrik sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari daya listrik tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, ini pilihan kedua, yaitu mencari nilai tegangan. Jika kita lihat di sini, pilihan kedua, mencari nilai tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai tegangan seperti yang saya masukkan di sini, V sama dengan P per I. Selanjutnya kita masuk pada pilihan ketiga. Di sini, kita masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai arus listrik. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dan mencari nilai arus listrik tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning ya. Kotak kuning yaitu assign yang berfungsi sebagai penyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihan tidak. Nih, jika ingin mengulang, kita bisa memilih ya. Jika tidak ingin mengulang, maka kita pilih tidak. Selanjutnya kita masuk ke Flogorithm yang kedua, yaitu materinya tentang bangun datar, pelajaran matematika dasar. Pertama-tama di sini ada start, di mana program ini dijalankan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada code sebagai output
untuk menampilkan output yang kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, name, dan kelas sebagai identitas program yang akan saya buat. Selanjutnya jika kita lihat ada bulatan di sini atau yang biasa disebut konektor di sini yang fungsinya menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian di sini juga ada tanda panah atau biasa disebut direction, flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu luas persegi, yang kedua ada output 2 yaitu luas persegi panjang, dan output 3 yaitu luas jajar genjang. Selanjutnya di sini ada output keempat juga. Output keempat yaitu keluar. Jika ingin keluar dari program, dan juga output yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan atau sebagai pendeklarasian di sini. Dan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input di sini sebagai pilihan pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu menghitung luas persegi. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi persegi panjang itu sendiri sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari luas persegi tersebut. Kemudian kita masuk ke pilihan kedua, yaitu mencari luas persegi panjang. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus persegi panjang seperti yang saya masukkan di sini, yaitu P kali L. Selanjutnya kita masuk kepada pilihan ketiga, yaitu mencari luas jajar genjang. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari luas jajar genjang tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat, bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hal program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan 4. Pilihan keempat, jika kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya. Ini pilihan 1 sampai 4. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya. Jika kita tidak ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih tidak. Sekian penjelasan mengenai dua program yang telah saya buat menggunakan aplikasi Flowgarithm. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua program yang telah saya buat menggunakan DevC++. Di sini, untuk memulai program, kita ketik include IOStream, ini, include string, dan using namespace, serta in main. Selanjutnya, kita ketik code, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Selanjutnya kita ketik handle untuk mengakhiri kata tersebut. Di sini kita ketik handle untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik pilihan ininya untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasikan do sebagai program perulangan. Setelah itu ketik code di sini. Ketik code pilihan Anda 1, 2, dan 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan ke-1 ini yaitu daya listrik. Nilai daya listrik. Kemudian masukkan rumus dari daya listrik. Deklarasi if, else, dan if.
di sini merupakan program percabangan. If else dan if merupakan program percabangan. Fungsi chain ini dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung tegangan listrik. Kemudian masukkan rumus menghitung nilai tegangan listrik. Setelah itu pilihan ketiga yaitu menghitung nilai arus listrik. Selanjutnya masukkan rumus arus listrik. Kemudian ketik else pilihan ketiga. Ini. Kemudian ketik else pilihan ketiga. Kemudian ketik else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik Endel. Di sini, kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai pada daya listrik. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Kita ketik F11. Lalu kita tunggu. Sehingga akan tampil seperti ini. Saat sudah di-compile and run seperti ini, maka tampilannya akan hitam seperti ini, masuk ke program compile and run, menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang sebelumnya sudah dibuat. Terus kita pilih 1. Nah, dia keluar tuh rumus daya listrik P sama dengan I kali V. Masukkan nilai I-nya, misalnya kita pakai angka 5. Teruskan masukkan V 8. Nilai Pi adalah 40 Watt. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, kita lanjut ke program kedua, DevC++, yaitu menghitung materi bangun datar pada matematika dasar. Untuk memulai program, kita ketik include IOStream, include string using namespace, dan in main. Selanjutnya kita ketik code, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu kita ketik endel untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Kemudian ada double di sini. Di sini berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Nomor-nomor berikut. Setelah itu ketik code pilihan di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu mencari luas persegi. Di sini. Pilihan 1 yaitu mencari luas persegi, nilai dari luas persegi, kemudian masukkan rumus luas persegi. Yaitu masukkan sisi. Sisi kali sisi. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi if else dan if. If else dan if ini merupakan program percabangan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Lalu kita masukkan rumusnya juga kayak gini. Masukkan panjang dan lebar. Jadi P kali L. Gitu.
Terus selanjutnya pilihan ketiga kita menghitung luas jajar genjang. Selanjutnya menggunakan rumus luas jajar genjang, masukkan alas dan tinggi. Selanjutnya, kemudian ketik if else pilihan keempat di sini. Untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan error atau kesalahan. Salah atau error. Kemudian di sini ada else. Di sini ada else. Dan ada lalu ada pilihan code di sini. Code untuk mengulang atau tidak. Mengulang atau tidak. Terakhir ada while, yaitu di sini. While yaitu sebagai perulangan, juga tergantung ingin diulang ya atau tidak program yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik handle. Selalu diketik handle. Seperti ini. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun datar. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan klik F11. F11 atau compile run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Kita tunggu. Saat sudah di-compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kita masukkan angka ke dalam program yang sudah kita buat. Pilihan 1 sampai 4 saya pilih pilihan 2. Luas persegi panjang. Panjangnya saya pilih 6. Lebarnya saya pilih 3. Lalu dia akan menghasilkan ini, nilai persegi panjangnya P kali L 6 kali 3 yaitu 18. Ulang ya atau tidak, saya milih tidak. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.